Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahinya atas kita semuanya, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka mengambil, memetik berbagai pelajaran dan hikmah dari sirahnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan dari kitab yang berjudul Suwar min Hayatis Sahabah, beberapa gambaran dari kehidupan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang Dr. Abdurrahman Basyah yang berbentuk PDF di tangan saya. Tentunya ini merupakan nikmat yang mestinya kita syukuri dari nikmat Allah Jalla wa Ala yang ada. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, mengkaji dan membaca sirahnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah penting bagi kita umat Islam, karena mereka adalah generasi terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah dan tidak akan benar pemahaman agama kita kalau tidak merujuk dan kembali kepada pemahaman mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Jalla wa Ala yang Allah jadikan sebagai para sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, harta mereka dan segala-gala apa yang mereka miliki demi menemani dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Allah Jalla wa Ala ke dunia ini. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf di antaranya ada yang menyebutkannya kepada Abu Hanifah menyatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sesungguhnya sirah biografi mereka para salaf merupakan bala tentara Allah yang dengannya Allah menggugah hati-hati para hambanya. Maka alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah mendengar dan menyimak beberapa biografi dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya memilih kitab ini. Jawaban yang pertama adalah karena kitab ini menukilkan atau menyebutkan biografi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan intisari dari kitab-kitab sirah yang lebih tebal yang lebih tebal seperti Syiar al-Alam an-Nubala seperti Al-Isti'ab karya Imam Ibn Abdul Bar, Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dan kitab-kitab sirah lainnya yang tebal yang puluhan jilid. Kemudian beliau sebutkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan disampaikan. Alasan yang kedua, karena di sini beliau memilih kisah-kisah dari beberapa sahabat Nabi yang mungkin nama mereka asing bagi kita, tetapi pada kisah mereka kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang menunjukkan iman mereka yang sangat kuat. Mungkin kalau cerita Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu sudah tidak lagi asing bagi kaum muslimin. Baik, sebelumnya suaranya terdengar? Baik. Kalau saya dulu di Yaman, saya punya teman dari Jawa Tengah, saya dengan beliau setiap malam Jumat, karena malam Jumat kan malam libur, itu baca kitab Syiar al-Alam an-Nubala. Kalau saya nggak salah ingat kurang lebih 45 jilid. Tapi yang baru saya baca baru berapa lembar. Beranjak dari biografi Abu Bakar, dari Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian al-Asyara al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk syurga dalam satu majelis. Dan pada saat itu baru beberapa lembar yang terbaca. Karena memang dengan membaca sirah dan biografi mereka itu sangat memberi pengaruh terhadap keimanan kita, akan memperbaharui daripada keimanan kita, akan menghibur hati kita, dan akan membuat kita menjadi mudah dalam melalui berbagai ujian Allah Jalla wa'ala di dunia ini. Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu agama, hati kita akan kembali hidup,
hati kita, iman kita akan kembali terperbaharui. Terlebih lagi ketika kita mendengar cerita mereka, manusia sebaik-baik generasi dari generasi umat Islam ini. Sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu salah satu dari sahabat Nabi yang diberikan keistimewaan, tugas yang istimewa oleh Nabi. Apa tugasnya jamaah? Beliau salah satu dari sahabat beliau yang beliau pilih untuk mencatat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Hanzalah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah ketika bertemu dengan Abu Bakar menyatakan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik. Hanzalah sudah munafik. Mendengar ucapan Hanzalah tersebut, sahabat Abu Bakar terkejut dan menyatakan, wahai Hanzalah, kenapa engkau berkata demikian? Maka Hanzalah menjawab, ya Abu Bakar, idza kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar faka'annaha ra'yal 'ain. Wahai Abu Bakar, saya merasa ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, hafazna al-azwaj wal aulad wa dhay'an nasina dzalika katsira. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, dari majlis ilmu beliau, dari majlis mau'izah beliau, berinteraksi dengan keluarga, anak istri dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan apa yang telah kita dengarkan di majlis beliau. Mendengar alasan tersebut, Abu Bakar pun menyatakan, inni la ajidu dzalik. Aku juga merasa demikian. Lihat di sini bagaimana kejujuran mereka para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang paling sempurna imannya, tetapi selalu menuduh dirinya, selalu menilai jiwa dirinya tidak baik dan tidak sempurna, sehingga mereka selalu termotivasi dan terpacu untuk senantiasa mengejar orang-orang yang telah mengalahkan mereka dalam kebaikan menurut mereka, dan selalu memperbaiki sesuatu yang menurut mereka masih kurang. Padahal sekaliber Abu Bakar kurang apa imannya. Ketika mendengar Hanzalah, beliau bukan malah menyatakan sekedar langsung memberi nasihat, makanya kamu demikian, enggak. Padahal kalau beliau katakan sungguh tepat dan layak, karena Abu Bakar adalah orang yang nomor satu dari umat Nabi SAW. Apa jawabannya Abu Bakar? Sungguh aku juga merasa demikian. Ini menunjukkan rendah hati dan tawadhu'nya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang tidak pernah memuji keimanan diri sendiri. Karena terkadang kita karena lemahnya iman kita dan melemahnya tauhid kita, seringkali kita memuji diri kita. Dan manusia yang memuji dirinya itu banyak. Ada yang secara vulgar, ada yang secara terselubung dari ucapannya dan seterusnya. Maka kata Abu Bakar, kalau demikian mari kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Hanzalah, unzur madza taqul. Wahai Hanzalah, pikirkan ucapan yang kamu ucapkan itu. Apa yang telah kamu ucapkan? Karena ini kalimat yang besar. Menuduh diri ini telah munafik. Maka Hanzalah pun menyampaikan, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, engkau ingatkan kami dengan syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu di hadapan kedua mata kami. Tetapi begitu kami keluar dari majlismu, kami berinteraksi dengan anak istri kami, dengan pekerjaan kami seringkali melupakan apa yang kami dengar dari engkau. Maka Nabi SAW pun menjawab, lau tadumuna ala ma indikum la safahatkumul malaikah fi turuqikum wa fi furushikum. Nabi pun menjawab, andai kata kalian tetap selalu bisa, iman kalian selalu seperti ketika berada di majlisku, niscaya kalian akan dimusafahah. Malaikat-malaikat Allah akan menyalami kalian, maksudnya akan berjabat tangan dengan kalian, akan memeluk kalian, akan memegang tangan kalian di jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian.
Salah satu dari pelajaran yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa majelis ilmu agama yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW serta petuah mereka para salaf itu sangatlah memberi pengaruh kepada iman kita, sangat memberi pengaruh terhadap amalan kita. Dia akan memperbarui daripada iman kita. Coba bayangkan di sini apa yang diucapkan oleh sahabat Hanzalah. Padahal kita tahu mereka para sahabat Nabi SAW selalu bersama Nabi. Dan ketika pun mereka tidak berada di majlisnya Nabi, mereka selalu di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan daripada waktu mereka sedikit pun. Apa yang mereka kerjakan dari perkara dunia itu selalu bernilai akhirat. Di masa mereka belum ada wanita-wanita yang mengumbar aurat seperti di masa kita. Di masa mereka belum ada maksiat-maksiat, tempat-tempat maksiat sebagaimana di tempat kita, di masa kita. Tetapi mereka merasa iman mereka itu mulai berkurang, mulai lemah tatkala mereka keluar dari majelisnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di dunia yang seperti ini penuh dengan kemaksiatan? Sedikit kita melangkah, di sana kita melihat Allah dimaksiati. Kita mundur ke belakang selangkah, kita melihat di sana Allah kembali dimaksiati. Kita bergeser selangkah ke arah kanan, kita juga mendapatkan sebuah area dari bumi Allah yang dimana Allah dimaksiati di situ. Bahkan terkadang di rumah kita sendiri Allah dimaksiati oleh diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Maka sungguh kalau kita tidak merasa kurangnya iman kita ketika kita jauh dari majelis ilmu agama, sungguh ini tipu daya syaitan. Kita telah dipermainkan oleh syaitan sehingga kita tidak pernah mengkhawatirkan iman kita sendiri. Coba bayangkan di sini Hanzalah dan Abu Bakar, sekaliber Abu Bakar berkata demikian dan menilai dirinya sendiri demikian. Padahal kita tahu sekalipun mereka tidak di majelisnya Nabi SAW, mereka bukanlah perokok, mereka bukan peminum khamar, mereka bukan pemain riba, dan mereka bukan pemain wanita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada. Beda dengan kita mungkin kalau di majelis ini luar biasa, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Luar biasa seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Begitu keluar dari masjid, yang merokok masih merokok, yang main riba masih dengan riba, yang suap menyuap masih dengan suap menyuap, dan seterusnya. Lantas kita tidak pernah menuduh diri kita ini munafik. Sekaliber Hanzalah dan Abu Bakar menyatakan dirinya munafik ketika jauh dari majelisnya Rasulullah SAW. Ini pukulan besar terhadap saya dan anda semua. Dan jangan sok suci. Semua kita pelaku dosa dan semua kita saya kira tidak bersih dari sifat kemunafikan. Sekaliber Abu Bakar dan Hanzalah pencatat wahyu, ayat Al-Quran yang turun dicatat oleh Hanzalah. Tidak semua sahabat Nabi mendapatkan tugas yang istimewa ini, mencatat wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, menuduh dirinya munafik ketika sudah tidak berada di majelisnya Rasulullah SAW. Padahal penampilan mereka di majelisnya Nabi itulah penampilan mereka ketika mereka di luar majelisnya Nabi. Ibadah yang mereka lakukan di majelisnya Nabi itulah tetap mereka lakukan ketika mereka jauh dari Nabi SAW. Beda dengan kita, terkadang kita berani menampakkan profilnya Nabi SAW kalau berada di lingkungan yang di situ banyak menghidupkan profilnya Nabi. Tetapi begitu kita berada di tengah-tengah orang yang tidak menghidupkan, menampakkan profilnya Nabi, kita mulai menjadi seperti poranjus, berubah-ubah warnanya, berubah-ubah penampilannya, malu di sebuah tempat, tidak malu di sebuah tempat. Padahal semua yang ia lakukan adalah kebaikan. Padahal Allah berfirman, ittaqillaha haitsu ma kun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka mudah-mudahan dengan mendengar dan menyimak sirah para sahabat yang seperti ini dapat menggugah dan memperbarui daripada iman kita. Ini yang insyaAllah ta'ala kita mengkaji dan membacanya setiap 2 minggu sekali. Dan jika ada yang masih ingat tentang sirah siapa kita kaji pada pertemuan yang lalu, di sini ada titipan hadiah untuk yang bisa menjawab. Pertemuan terakhir kita membahas sirah siapa, biografi sahabat siapa. Nah,
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Masya Allah. Silakan pilih salah satu dari hadiah. Ada 4. Silakan. Afwan. Minyak wangi, peci, zikir. Itu udah punya. Hah? Kalau ini jangan, iPad anan. Barakallahu fiik. Masih sisa 3 lagi. Ya, untuk menghemat waktu, saya persilakan yang mau mengambilnya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Ya. Kenapa sahabat Suhaib bin Sinan dikatakan Rumi, orang Roma, dari Romawi, padahal beliau orang Arab? Nah, silakan. Karena ditangkap kemudian dibawa ke Romawi. Setelah dibawa diapain? Diperbudak dan sekian lama di sini. Tidak sekedar dibawa, tetapi membesar di Roma. Ada yang lebih dalam lagi alasannya. Di mana logat bahasa Arab beliau sudah tidak bagus lagi. Ngomong bahasa Arab udah logat Romawi. Ya, seperti anak-anak muda Aceh ini 2 minggu di Jakarta, pulang ke Aceh, bahasa Indonesianya udah logat di Jakarta ya. Enggak emang perlu po ya Amerika, anak tua bahasa Aceh. Baik, silakan diambil untuk pilih salah satu dari itu. Maaf, tolong dikasih. Ya, sisa 2 lagi. Baik. Suhaib bin Sinan memiliki sebuah keahlian yang membuat orang-orang jahiliyah kaum musyrikin Mekah ingin mempertahankan beliau dan tidak mau membiarkan beliau bergabung bersama Nabi SAW. Apakah kelebihan beliau tersebut? Silakan Abu Farhan. Memanah, masya Allah. Sebenarnya itu nggak boleh jawab. Penyiar radio Syiar Tauhid Aceh setiap hari dapat pelajaran dari ustaz-ustaz. Silakan diambil salah satu. Mau yang mana, peci? Buku. Baik, silakan. Tolong berikan. Baik. Ini ada hadiah peci buat yang tidak berpeci. Antum. Calon Akmil. Siapa namanya, lupa nama antum? Fahmi. Baik. Kenapa Nabi SAW ketika bertemu dengan Suhaib bin Sinan di Quba menyatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi wahai Suhaib bin Sinan. Begitu Nabi berjumpa dengan Suhaib bin Sinan, beliau langsung mengucapkan hal tersebut. Untuk mengangguk-angguk, jawaban belum ada. Kata Suhaib bin Sinan mengorbankan seluruh hartanya untuk para yang mengejar hadiah. Bagaimana ceritanya? Singkatnya. Kok boleh dikatakan mengorbankan hartanya? Saat itu Suhaib bin Sinan naik ke puncak gunung saja. Ahsan, masya Allah. Di saat itu beliau lari naik ke puncak gunung dan beliau memiliki harta yang cukup banyak, emas dan perak serta yang lainnya hasil dagangan beliau sehari-hari, pekerjaan beliau yang beliau peroleh hasil keringat beliau sendiri. Kemudian beliau tawarkan kepada orang-orang yang mengejar beliau dengan syarat akan membiarkan beliau meneruskan perjalanannya ke Madinah. Masya Allah, silahkan. Ya, akhuna Fahmi. Beliau bercita-cita menjadi tentara jemaah. Semoga Allah berikan yang terbaik buat beliau. Dan mudah-mudahan lewat, dan mudah-mudahan ke depan boleh jenggot tentara. Baik. Dan mudah-mudahan yang sebelum itu kita berdoa kepada beliau kepada Allah agar Allah memberikan istri soleha terlebih dahulu untuk beliau. Allahumma amin. Jomblo-jomblo lain nggak mau ngaminkan, kayaknya iri. Baik. Sekarang insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca sirah biografi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri menyatakan haqqun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sah, merupakan kewajiban sudah semestinya atas setiap muslim untuk mencium kepalanya. Ya, beliau sebutkan nama tapi tidak saya sebutkan nama supaya ya kita lebih asyik dalam membacanya. Setelah Umar menyatakan demikian, kemudian beliau menyatakan wa ana abda'u bidzalik, dan saya yang akan mulai pertama mencium kepalanya. Siapakah nama sahabat tersebut? Namanya adalah Abdullah ibnu antum komat kami mulutnya enggak terdengar oleh anak. Abdullah bin Abdul Wahab.
Hah? Rawaha? Enggak, bukan. Abdullah? Dr. Wahyu. Baik, Abdullah ibnu Hudzafah. Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi. Ya. Beliau salah satu dari sahabat Nabi SAW yang memiliki kisah dan cerita yang sangat menakjubkan dan lumayan unik ceritanya. Dan kalau kita membaca sirah beliau setiap kali kita mendapatkan ujian karena menjalankan kebenaran, niscaya hati kita, dada kita akan lapang dan akan ringan suatu ujian yang sedang menimpa tersebut. Beliau pernah berhadapan dengan dua raja dunia di masa itu. Raja Persia Kisra dan Raja Romawi Qaisar. Baik. Sekarang kita bacakan terlebih dahulu kisah beliau bersama Raja Persia Kisra. Kata penulis rahimahullahu taala, "Fakana fi sanati as-sadisah lil hijrah hina 'azama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yab'atha ta'ifatan min ashabihi bi kutubin ila mulukil a'ajim yad'uhum fiha ila al-Islam." Sebenarnya kisah beliau ini semuanya tentunya memberikan pelajaran yang indah, tetapi kisah beliau bersama Qaisar, bersama Raja Romawi itu lebih dahsyat. Ya, itu lebih luar biasa. Tapi kita bacakan terlebih dahulu kisah beliau bersama Kisra. Kisra adalah sebutan untuk setiap yang berkuasa di Persia. Sedangkan untuk setiap yang berkuasa di Romawi disebut dengan apa? Qaisar. Setiap yang berkuasa di Mesir disebut dengan Firaun. Firaun ini khusus untuk bangsa Al-Qibti. Ya, Al-Qibti. Baik. Setiap yang berkuasa terhadap Habasyah itu disebut dengan siapa? Najasyi. Baik, ahsan. Nah, Nabi SAW di tahun ke-6 Hijriah beliau mulai menulis atau mengirim surat ajakan seruan untuk masuk ke dalam Islam ke raja-raja dunia di saat itu. Tentunya yang menulis adalah asistennya beliau, karena Nabi kita SAW ummi, buta huruf, tidak dapat membaca yang tertulis dan tidak dapat menulis sesuatu yang dibacakan. Dan ini sebuah keutamaan dan mukjizat untuk Nabi kita, sehingga kaum musyrikin di masa itu tidak mampu menuduh Nabi kita lah yang membuat Al-Quran. Ini bukan kekurangan buat Nabi kita, tetapi mukjizat dan sebuah kemuliaan. Ya. Karena orang-orang Yahudi di masa itu menuduh Nabi kita SAW memalsukan Al-Quran. Maka terjawab dengan kondisi Nabi SAW yang telah diketahui oleh manusia di masa itu. Ya, sebenarnya ada beberapa sahabat Nabi yang terpilih untuk membawa surat Nabi SAW. Di antaranya Dahiyah Al-Kalbi. Saya sebutkan dulu terlebih dahulu secara umum. Alangkah indahnya kalau antum menulis. Dahiyah Al-Kalbi. Dahiyah Al-Kalbi ini seorang sahabat yang sangat ganteng, yang mana Jibril alaihissalam seringkali menjelma menyerupai postur tubuhnya Dahiyah Al-Kalbi ketika mendatangi Nabi SAW. Beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk membawa surat beliau kepada Raja Romawi Herakl. Ya, Raja Romawi Herakl. Tayyib. Dan beliau memiliki banyak keahlian. Yang pertama, beliau pandai berkuda. Ya. Kemudian beliau paham bahasa Romawi. Maka Nabi memilih beliau kepada Raja Romawi yang di masa Nabi. Adapun Abdullah bin Hudzafah berhadapan dengan Raja Romawi Qaisar itu di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, dari sahabat Nabi SAW yang dipilih untuk membawa surat Nabi adalah sahabat yang akan kita kaji sirahnya malam ini insyaallah taala dan setelah ini minggu depan. Sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk membawa surat beliau kepada Raja Persia, raja yang lebih kejam daripada Raja Herakl di saat itu. Dan saat itu dunia
dikuasai oleh dua kerajaan. Raja Kisra, Persia, dan Raja Kaisar, Raja Romawi. Kalau boleh diibaratkan dengan dunia sekarang atau sebelumnya, seperti Uni Soviet dengan Amerika. Bisa nggak disamakan? Betul. Dua negara ini dulu yang menguasai dunia. Betul, betul. Dua negara ini menguasai dunia saat itu, Uni Soviet dengan Amerika. Betul ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Di masa itu Kisra dan Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi. Arab nggak ada apa-apanya. Arab menjadi bahan candaan dan menjadi tempat penghinaan di saat itu, sebelum Nabi diutus. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, orang-orang Arab di masa itu kalau sudah berperang antara Romawi dan Persia, mereka mulai pasang judi. Kalau bahasa istilahnya apa? Kalau pasang judi? Taruhan. Ada istilahnya kan? Pasang apa namanya? Kok nggak jawab? Takut, kenapa takut? Nggak ditangkap kok. Masa lalu kan? Apa namanya? Pasang apa? Buntut. Togel. Ya. Kalau togel kurang tepat ya, karena bukan perlombaan ya. Beli nomor kan? Ya, seperti judi bola lah saat ini. Taruhan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi peperangan dua negara besar ini menjadi bahan judinya orang-orang Quraisy di saat itu. Ya, mereka saling taruhan. Saya menyatakan Persia yang menang. Ya, kamu pilih mana? Kamu memilih Romawi, berapa taruhannya? Berapa ratus ekor onta? Berapa puluh ekor onta? Ya. Kalau sekarang, kalau judi bola pakai apa? Pakai uang atau pakai apa? Pakai apa? Pakai uang. Ada juga yang hilang motornya kan? Nggak ada uang. Taib, beraneka ragam. Nah, Abdullah bin Hudzafah dipilih oleh Nabi SAW karena beliau paham tabiat orang-orang Persia. Beliau paham tabiatnya orang Persia dan paham bahasa Persia. Abdullah bin Hudzafah. Dan beliau juga seorang yang dikenal dengan keberanian yang luar biasa. Waribat al-Jash, dan beliau seorang ahli strategi peperangan. Ahli strategi perang. Apa istilahnya ini dalam ilmu militer? Orang yang ahli strategi perang. Apa sebutannya untuk orang yang ahli strategi perang? Pak, propos. Apa sebutan untuk orang yang ahli strategi perang dalam dunia militer? Dr. Wahyu. Apa namanya? Ahli operasi. Baik. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ribatah al-jash, seorang yang ahli strategi perang. Coba bayangkan, khusus ke Raja Persia beliau pilih sahabat Abdullah bin Hudzafah ini, karena memang Raja Persia ini kejam dia. Ya, bahkan di antara bentuk penyiksaan dia kepada orang yang tidak dia sukai, didatangkan bejana yang besar, kemudian diletakkan di atas api yang besar, kemudian dituangkan minyak. Ketika minyak itu sudah mendidih, dia masukkan orang yang tidak dia sukai ke dalam bejana tersebut. Ya, bukan bejana ya, belanga ya. Belanga apa bahasa Indonesia? Belanga juga ya. Baik. Ya. Yang ketiga, sahabat Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk membawa surat seruan untuk masuk ke dalam Islam kepada Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Ini minggu depan ada ujian ini. Paling datang nanti admin grup nih. Kalau dari bilang ujian ya, enggak, insyaallah. Paling ada pertanyaan aja. Ya, kepada Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW memilih sahabat Hatib ibnu Abi Balta'ah membawa surat beliau kepada Raja Mesir Al-Muqawqis? Jawabannya kata Ibnu Hajar, karena beliau salah satu dari sahabat beliau yang pandai berkuda. Ya, ini harus dipilih. Karena kalau dikejar nanti nggak bisa bawa kuda lari secepatnya lari. Kalau dikejar pasti dapat kalau dikejar dengan kendaraan.
Dan kuda di sana itu adalah kendaraan yang paling cepat. Ya, maka seorang lelaki yang tidak bisa menunggangi kendaraan ya di masa ini sebuah kelemahan, bukan ketawadhuan ya jamaah. Ya, karena ada beberapa santri waktu itu ngomong ke saya, ustadznya luar biasa tawadhu, zuhud. Kenapa? Beliau nggak pandai bawa motor, nggak bisa bawa mobil. Ini keliru, ini kelemahan, bukan ketawadhuan. Andai kata kita nggak punya mobil dan tidak punya sepeda motor, seorang lelaki harus bisa membawa mobil dan membawa sepeda motor. Ya, karena sangat banyak manfaat di balik itu. Ya. Bawa motor dia bisa membawa keluarganya, bawa mobil walaupun dia nggak punya mobil, suatu saat dia membutuhkan mobil dan ada mobil dan dia harus membawa mobil. Misalkan istrinya melahirkan jam 3 malam. Ya. Temannya siap meminjamkan mobil, tapi harus ada supir. Apa kata temannya? Saya pinjamkan mobil, kamu minta supir lagi. Ini kelemahan ya jamaah. Nabi kita adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling zuhud, tapi boleh ahli menunggangi kuda. Kuda di saat itu adalah mobil saat ini. Di Arab itu anak-anak kecil itu pandai bawa mobil. Bahkan anak syekh saya, Syekh Abdurrahman Asy-Syahid, insyaallah syahid rahimahullah, si Ibrahim namanya, itu jago bawa mobil, tapi dia bawa mobil sambil berdiri karena masih pendek, masih kecil. Kalau duduk nggak sampai kakinya, berdiri dia bawa mobil. Ya, itu diajarkan sama syekh. Dan harus kita ajarkan jamaah. Sebenarnya anak kita pandai membawa kendaraan di umur masih kecil itu tidak berbahaya tatkala mereka kita pahamkan ilmu agama. Tatkala mereka kita tanamkan ketakwaan kepada Allah di hati mereka. Yang bahayanya kita berikan fasilitas, ya, terkhususnya kendaraan, kemudian kita tidak mendekatkan mereka dengan agama. Menan igai Honda kudehu bak jalan raya main judi, ya, judi balap-balapan. Langsung dia larikan ke Ulele sana. Balapan sorry. Ya. Kemana-mana larinya. Boncengi pacarnya dan yang semisal dengannya. Maka ya, perlu diberikan ilmu agama, ditanamkan tauhid, ya, ditanamkan ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah, sehingga tiap kali dia menggunakan fasilitas tersebut dia tahu akan dihisab oleh Allah dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat kelak. Baik. Dan ini paling memberi pengaruh kepadanya adalah action orang tuanya sehari-hari. Ya, tatkala dia paham ilmu agama, dia nggak akan menerobos lampu merah. Karena dia tahu dengan menerobos lampu merah maknanya dia mengambil hak orang lain, dan itu akan dikisos di qantarah nanti sebelum dia ya dimasukkan ke syurga atau sebelum dilemparkan ke dalam neraka setelah as-sirat. Baik. Kalau dia tidak memakai helm berarti dia juga paham. Ya. Dia konsekuensi dari balik itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar, Hatib Ibnu Abi Baltah ini kelebihannya beliau pandai menunggangi kuda. Ada di sini yang nggak bisa bawa motor, harus belajar ya jamaah. Yang nggak bisa bawa mobil harus belajar juga, walaupun belum punya mobil. Taib, asalkan jangan punya penyakit aja, karena udah pandai bawa mobil tiap hari pinjam mobil orang. Ini penyakit namanya. Setiap dibocongi aku dong yang bawanya. Ya, ini yang nggak baik. Ya. Karena ahadu fursani Quraisy. Nabi kita nggak kaya. Nabi kita nggak punya kendaraan banyak, tapi beliau bisa menunggangi kuda, beliau bisa menunggangi onta, bisa menunggangi keledai. Nabi kita pandai memanah. Kalau zaman sekarang kita harus pandai menembak. Ya, sebenarnya yang bahaya itu bukan senjata dan pandai menembaknya. Yang bahaya itu tatkala manusia punya senjata dan pandai menembak, pandai buat bom dan punya ideologi yang berbahaya. Tapi kalau dia seorang muslim, paham ideologi yang benar, dia tahu bagaimana Islam menjaga darah manusia, bahkan darah non muslim, harta mereka, ya, dan bahayanya mendolimi manusia, ini nggak akan berbahaya. Dia aman bebas senjata, tapi aman-aman saja. Kita di Indonesia nggak bebas senjata, tiap hari ada yang mati terbunuh, ya kan? Nggak bebas senjata Indonesia, tiap hari ada korban kriminal. Di Yaman itu anak kecil umur 10 tahun, 7 tahun itu pergi ke pasar bawa AK-47. Ya, jual ayam pakai AK-47, jual jeruk pakai AK-47. Kata teman-teman, jangan terlalu minta murah AK-47 di tangannya, tembak nanti. Ya, salat Jumat 5 waktu AK-47. Ya, apalagi mereka kalau hari Jumat adalah hari
berdandan. Ya. Pakai AK-47, pakai rompi, di sini granat, ya, kemudian peluru seperti rambu, pistol. Ya, di sini api. Ya, ngerinya bunyi api salah tarik. Udah bismillah syahid sudah. Ya, apalagi mau sujud. Ya, ujung senjatanya ke arah muka kita, dia taruh di bawahnya. Kita sujud awal-awal kiamat, sujudnya udah bismillah lillahi ta'ala. Ya, 2-3 bulan udah biasa. Jadi kira negara teroris, enggak, memang resmi dari negara. Negara yang membolehkan. Ya, tentara yang jual senjata. Yang dipahami ketika dibilang berarti dari sana teroris semua. Enggak, memang bebas nih dari negara. Adapun kita dapat instruksi dari KBRI untuk tidak boleh memegangnya dan tidak boleh ikut latihan. Maka kita pun melaksanakan perintah KBRI, pemerintah kita di saat itu. Yang belajar ada juga. Baik. Beliau salah satu dari sahabat Nabi yang pandai berkuda dan juga fasih, pandai melempar syair. Kalau bahasa kita sekarang pandai berpantun. Nah, orang Mesir itu suka berpantun. Ya, karena di sana ada beberapa kabilah orang Arab yang tinggal di sana. Suka berpantun. Suka mendengar orang-orang yang pandai bersyair. Dan ini saya kira juga di Indonesia hal yang disenangi ya. Daerah mana di Aceh kalau ada acara akad pernikahan ada balas pantun, saling membalas pantun? Aceh ada? Hah? Enggak ada ya? Aceh Tamiang. Nah, masya-Allah. Baik. Kedua, berikutnya beliau paham tentang agama Nasrani. Dan Muqawqis rajanya Mesir adalah orang yang menganut agama Nasrani. Wa maqdaruh 'alal muhawarah. Kelebihan beliau berikutnya pandai berorasi. Kalau bahasa orang sekarang, kalau dia yang berbicara, ya nasi yang udah basi bisa berasap kembali. Ya. Kalau dia yang berorasi, monyet yang berada di pohon kelapa bisa jatuh tersungkur sujud kepadanya. Ya, tapi ini enggak sampai seperti itu. Ya, beliau pandai berorasi, membuat orang mudah terpukau dengan beliau. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah sahabat yang bernama Amr ibnu Umayyah. Amr ibnu Umayyah. Beliau membawa surat Nabi SAW kepada Raja Najasyi. Raja yang berkuasa di mana? Di Ethiopia, di Habasyah, yang sekarang disebut dengan Ethiopia. Siapa sahabat Nabi dari Ethiopia? Bilal ibnu Abi Rabah. Apa kelebihan dan keutamaan beliau? Nabi mendengar apa? Suara sendal beliau di dalam syurga. Di antara ibadah yang senantiasa beliau jaga apa? 2 rakaat sunnah setelah wudu. Setiap kali beliau berwudu, beliau melakukan 2 rakaat salat sunnah wudu. Dan itu telah datang anjurannya dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan. Jadi kira Bilal bin Abi Rabah melakukannya tanpa petunjuk dari Nabi. Ini keliru. Pertanyaan ini Nabi bukan berarti itu tidak ada petunjuk dari Nabi, tetapi Nabi ingin menanyakan amalan apa yang ia lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang menjadikan kisah tersebut untuk membolehkan perkara bid'ah dalam agama ini. Tapi ini 4 nama sahabat Nabi SAW yang dipilih oleh Nabi untuk membawa surat-surat beliau kepada raja-raja dunia. Yang pertama siapa tadi? Dahiyah Al-Kalbi. Kepada siapa? Oh, mak baru 2 minit udah lupa. Belum ada 2 menit pun. Hah? Dahiyah Al-Kalbi kepada Raja Romawi, Herakl, Kaisar. Yang kedua siapa? Abdullah bin Hudzafah. Diutus ke raja mana? Raja Persia. Kenapa Nabi memilih Abdullah bin Hudzafah ke Raja Persia? Apa kelebihan beliau? Ya, paham bahasa Persia, jago berkuda, kemudian ahli strategi perang, seorang yang berani. Ya, karena Persia kan masih sedarat. Ya, tapi kalau kerajaan Najasyi tadi, walaupun dia jago berkuda, nggak ada manfaat, karena antara Habasyah dengan Mekah, ya dengan Madinah ada laut, nggak manfaat. Pandai bawa kuda. Ya. Makanya yang sedarat tadi semuanya dipilih oleh Nabi yang pandai bawa kuda, menunggangi kuda. Yang ketiga siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Diutus oleh Nabi membawa surat seruan kepada Islam ke raja mana? Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Yang terakhir
Amr bin Umayyah dipilih oleh Nabi SAW untuk membawa surat beliau ke raja mana? Raja Najasyi. Dan insya-Allah taala minggu depan kita akan mengkaji sirahnya sahabat Abdullah bin Hudzafah ketika beliau membawa surat Nabi kepada raja Persia. Apa yang terjadi dan kisah beliau bersama Qaisar, ya, raja Romawi di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan pada malam yang berbahagia ini, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.